Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk riya yang terselubung ya, di antara bentuk kreatif untuk bisa riya tapi tidak kelihatan adalah seorang menunjukkan dirinya low profile ya. Seakan-akan dia tawadhu, dia tunjukkan tawadhunya. Mungkin dia cerita begini-begini atau dia menampakkan bagaimana tawadhunya. Tapi ternyata di balik tawadhu tersebut dia ingin pencitraan ya. Dan ini ya terselubung tapi enggak terlalu terselubung. Apalagi zaman sekarang, zaman pencitraan. Orang bisa kadang-kadang mengerti, bahkan kita suudzon. Tapi saya ingatkan, jangan suudzon sama orang. Kita bicara tentang diri kita. Ini namanya merendahkan diri untuk meninggikan mutu. Itu hati-hati. Jangan sampai kita berlagak tawadhu. Ternyata tujuan kita adalah agar orang muji kita. Bahwasanya kita adalah orang yang tawadhu. Kalau kita tawadhu itu sungguh baik, tetapi Nabi mengatakan, man tawadhu'a lillah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah. Bukan karena pencitraan, bukan karena ingin dipujinya. Di antara bentuk riya terselubung ya, misalnya ini berkaitan dengan dai atau berkaitan dengan panitia misalnya ya, kemudian ingin menyampaikan kebahagiaan karena alhamdulillah dakwah rame, pengajian tadi rame ya, yang hadir banyak, dan itu suatu kegembiraan, kita kegembiraan tatkala sunnah tersebar, tatkala dakwah tersebar ya. Tapi ternyata di balik itu dia ingin muji dirinya sendiri. Seakan-akan karena sayalah ustadznya maka rame, atau karena sayalah panitianya maka rame. Hati-hati, sekali lagi selalu saya ingatkan, jangan nuduh orang. Kita bicara tentang diri kita. Hati-hati kita cerita, saya berdakwah di sana, pergi ke Papua misalnya, atau pergi ke Eropa lah yang hadir lama dan macam-macam. Dalam bentuk sampaikan kepada orang, kita bahagia dengan tersebarnya Islam. Tapi ternyata di balik itu kita ingin dipuji. Seakan-akan karena sayalah maka orang datang. Karena sayalah maka ramai di kampung-kampung. Ya, ini hati-hati, ini adalah riya yang terselubung. Di antara riya terselubung yang disebutkan juga oleh bagian ulama, kalau tidak salah disebut oleh Munawi ya, dalam Faidul Qadir ya, tentang seorang yang menceritakan ketika ada orang menyelisihi dia maka akan celaka. Ya, dia mengatakan si fulan menyelisih saya, lihat dia celaka. Dia menjelek-jelekan saya, akhirnya Allah kasih musibah. Ya. Kita katakan bahwasanya tidak perlulah kita begitu. Kita nggak tahu dia kena musibah karena mencela kita atau tidak, kita nggak tahu. Sampai ketika itu sang ulama Munawi rahimahullah berkata, dia tidak tahu bahwasanya betapa banyak orang yang ingin bunuh Nabi Muhammad SAW ternyata dapat hidayah. Khalid bin Walid dulu ingin bunuh Nabi SAW ternyata dapat hidayah. Yang maki-maki Nabi juga dapat hidayah, banyak. Dan kita tidak tahu apa kita bisa memastikan karena dia menyelisih kita kemudian kita wali kemudian dia salah ya. Bukankah Allah berfirman, "Ghulibatir Rum fi adnal ard wa hum min ba'di ghalabatihim sayaghlibun." Ya. Allah bercerita dalam surat Ar-Rum tentang ketika peperangan antara Persia dengan Romawi. Pertama Romawi kalah, kemudian Romawi menang. Kaum mukminin ketika itu gembira, Romawi menang mengalahkan Persia. Terus apakah berarti Romawi adalah wali-wali Allah? Ya tidak ya. Terkadang kita mungkin dizolimi kemudian dia dicelakakan oleh Allah ya. Padahal belum tentu juga. Bukan berarti kita wali Allah. Mungkin saja kezaliman dia lebih besar daripada kezaliman kita sehingga dia dikalahkan. Sebagaimana Persia dikalahkan oleh Romawi. Padahal satunya penyembah api, satunya penyembah Nabi ya, sama-sama musyrik. Tapi intinya jangan kita kemudian cerita seperti itu. Ada orang celaka gara-gara menyelisih kita. Harusnya kita sedih. Kalau ada orang menyelisih kita kemudian dia meninggal, kita berkata semoga Allah mengampuni dia. Dia tidak ngerti dia sama orang Muslim. Ya, bukan malah kita bangga orang itu celaka. Di antara riya terselubung, ini sebenarnya tidak terselubung, tapi ya, mungkin bisa dianggap terselubung. Seperti sebagian orang kemana-mana pamer, oh, istri saya 4. Saya pernah ketemu seorang, Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. Dari mana Saya bilang, saya alhamdulillah istri saya 4. Saya mau tanya siapa yang nanya ya. Untuk apa kita cerita sana sini istri kita 4? Ya mungkin ada yang niatnya, Ustaz saya kan niatnya untuk syiar agar orang mau poligami ya. Tapi coba ceklah dirimu baik-baik. Kau mengatakan demikian untuk syiar, memotivasi, atau ternyata dalam dirimu ingin pamer? Karena kita tahu poligami adalah ibadah ya. Bisa jadi bahan untuk riya dan ujub dan yang lainnya. Maka seorang waspada, dan tentu kita tahu kreativitas iblis, syaitan untuk menjerumuskan orang dalam berbagai macam riya terselubung sangat banyak. Ini hanya sekedar contoh agar kita waspada. Dan sekali lagi saya ingatkan, bukan dalam rangka untuk menuduh orang. Kita tidak boleh masuk urusan niat orang lain ya. Nabi saja tidak berbicara tentang niat orang-orang munafik. Seperti dikatakan ya, bahwasanya uhkum bidzahir wallahu yatawalla sarair. Hukumlah seorang dengan zahirnya dan serahkan rahasia niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit riya.